Halo teman-teman, kita ketemu lagi di link YouTube ini di episode kelima ya. Terima kasih teman-teman yang sudah like dan subscribe ya, agar bisa mendapat informasi tentang kesehatan atau sharing dari pribadi saya tentang kesehatan saya sendiri, kesaksian saya, dan jangan lupa di-share agar teman-teman lain juga ikut bisa mengetahui ya. Nah, belakangan ini banyak beredar di WAG dari Prof. Dr. Brian Affandi menerangkan sebagai berikut ya tentang kolesterol. Kolesterol telah resmi dihapus sebagai nutrisi buruk oleh Amerika Serikat. Ya, pertimbangkan lagi untuk memberikan advice ke pasien. Jangan banyak makan makanan berlemak. Itu kolesterol ya. Perbanyak sayur dan buah serta air putih. Lemak dan kolesterol makanan tidak berkorelasi terhadap kadar kolesterol dalam darah. Yang harus diwaspadai adalah karbohidrat atau gula. Ya, itu ada linknya. Ntar saya bacakan. Terus ada yang menanya mengapa ada orang yang sakit kolesterol dan mengapa penyakit itu akan kambuh saat makan makanan yang mengandung banyak kolesterol. Jawab Pak Dokter ya dengan singkat, karena dia makan kolesterol bersama-sama dengan karbohidrat ya. Silakan tanya ke mereka ya. Makan kambingnya pakai nasi enggak? Makan satenya pakai es teh manis apa enggak? Jawabannya pasti ya, pakai nasi dan minum yang manis. Jadi itu bukan salah kolesterol. Kolesterol baik-baik saja. Yang salah adalah karbohidrat alias gula. Jadi begini penjelasannya. Karbohidrat dan semua keturunannya adalah gula. Tahu sifat gula kah? Kalau nggak tahu sifatnya, silakan ambil gula pasir lalu dipanaskan. Ya, apakah gula akan meleleh atau menjadi karamel? Jawabannya adalah menjadi karamel. Gula yang mengkaramel inilah yang biang masalahnya. Karamel gula atau disebut glycation ini mengikat macam-macam komponen dalam tubuh. Terus apa saja yang diikat oleh karamel gula? Ada 3 ya. Lemak, kolesterol, dan asam urat. Lemak yang terikat oleh glycation akan menyebabkan plak di pembuluh darah ya. Dan plak ini akan menyumbat aliran darah dari jantung ke titik lain. Tersumbat dekat jantung akan menyebabkan serangan jantung koroner. Tersumbat ke arah otak akan membuat aliran darah ke otak pecah. Kalau pecah yang kanan itu kena stroke. Kalau yang kiri itu lumpuh. Kalau kena yang tengah mati ya. Itu fakta medis dari orang-orang yang stroke. Terus kolesterol juga terikat oleh glycation. Kolesterol yang terikat inilah yang menyebabkan orang sakit kolesterol. Jadi masalahnya bukan di kolesterolnya, tapi yang mengikat kolesterol. Selama kolesterol Anda liquid alias cair dan tetap beredar di darah, maka tidak masalah. Itu kenapa saat kolesterol saya, si sang dokter, tinggi ya di atas 350, beliau baik-baik saja ya. Penyebabnya adalah kolesterol sang dokter tidak terikat oleh karamel gula ya. Begitu juga dengan asam urat. Dia tidak salah, asam uratnya tidak salah. Asam urat dibutuhkan tubuh. Semakin tinggi asam urat, maka tinggi juga antioksidannya. Anda nggak gampang terpapar kalau kena radikal bebas ya. Tapi mengapa ada orang yang sakit asam urat? Saya yakin Anda sudah bisa jawab. Ya, karena asam uratnya terikat karamel gula. Walau asam urat Anda tinggi, selama dia tidak terikat, maka Anda sehat. Jadi si sang dokter adalah saksi hidup. Asam urat beliau 14,2 dan beliau sehat walafiat. Sampai petugas lab bengong nggak percaya. Katanya, Pak, orang asam uratnya 7 saja sudah sakit semua, 10 udah nggak bisa jalan.
Pak dokter, asam urat 14,2 kok bugar banget? Ya, jawab sang dokter dalam hati, karena asam urat saya lancar dalam darah dan tidak terikat karamel gula. Ya, nah silakan tanya kepada orang yang punya asam urat, apakah dia konsumsi tinggi karbohidrat? Ya, jawabannya pasti ya. Nah, asam urat yang terikat karamel gula akan mengeras di sendi-sendi. Asam uratnya mengkristal. Ya. Kristal asam urat ini disebut purin. Jadi yang salah adalah mengikat asam urat dan kolesterol, bukan asam urat dan kolesterolnya. Jadi yang mengikat itu adalah karamel gula, ya. Intinya, hindari makanan yang tinggi karbohidrat atau gula. Teruskan pesan ini kepada orang lain, keluarga, saudara, dan sahabat. Salam. Ya. Gula kini telah diidentifikasi sebagai makanan yang terburuk, dan makanan ini menjadi penyebab dalam masalah kesehatan. Dokter sekarang berfokus pada menetapkan pantangan pasien dari makanan yang manis. Ya, ahli jantung Dr. Asim Malhotra yang bekerja dengan kelompok Action on Sugar mengatakan sangat jelas tambahan gula dalam makan sama sekali tidak ada nilai gizinya. Hal ini sangat bertentangan dengan industri makanan yang menginginkan Anda percaya bahwa tubuh tidak memerlukan karbohidrat dan untuk kekuatan tubuh perlu menambahkan gula. Ya, ini kata versi industri makanan, ya. Dan kita tahu industri makanan telah memberikan tambahan gula, karbohidrat dalam makanan olahan pabrik itu banyak mengandung gula tambahan yang menjadi karbohidrat kurang serat. Hal ini akan berdampak melonjaknya kadar insulin dalam tubuh kita. Insulin ini yang hormon menyimpan lemak, ya. Jadi mula-mula itu gula dari tebu, gula dari tumbuh-tumbuhan, terus 10 tahun terakhir mungkin lebih, ya, terakhir ini bahkan industri makanan sudah memproduksi sweetener, ya, gula manisan buatan. Ini kimianya jauh lebih tinggi, lebih bahaya dari gula tumbuh-tumbuhan sebelumnya yang memang pun sudah dilarang. Oke, silakan simak link sebagai video sebagai berikut. Tujuh tanda bagi yang terlalu banyak makan gula. Ini sangat penting. Karena kebanyakan orang pradiabetes, ya. Dan mereka tidak tahu, di pradiabetes gula darah meninggi, tapi belum diabetes. Dimulai dari resistensi insulin, kemudian pradiabetes. Ya, mereka tidak mengetahui karena dokter jarang anjurkan periksa resistensi insulin, yaitu HOMA-IR. Periksa glukosa pulsa HOMA-IR baru ketahuan, prediksi ada 33% populasi manusia ada resistensi insulin. Mungkin bisa lebih karena dokter tidak periksa HOMA-IR. Ya, pada umumnya kita kalau ke lab hanya cek glukosa puasa. Oke? Nah, resistensi insulin berawal dari kelebihan insulin. Artinya kebanyakan makan makanan yang manis, kebanyakan makan makanan yang mengandung gula tinggi, juga karbohidrat. Selain makanan berserat, ya, semua makanan karbohidrat akan berubah jadi gula. Misalnya roti bakar, spaghetti, biskuit, mie, kue tiaw, bihun, bakpao, es krim, biji-bijian dan keturunannya, dan lain-lain. Ya, dan lebih cengang lagi, Anda telah makan makanan yang ada kandungan tinggi gula dan Anda tidak mengetahuinya. Jadi teman-teman waspada, ya. Waspada. Ada tipe 1 diabetes dan tipe 2 diabetes. Keduanya tinggi gula dalam tubuh. Diabetes tipe 1 adalah
pankreas telah berhenti produksi insulin, ya, itu diabetes tipe 1. Ya. Tidak ada insulin, tidak bisa menurunkan gula darah, sehingga gula darah hilang kontrol dan meninggi. Ya. Terus diabetes tipe 2 adalah tingginya gula darah. Karena insulin tidak bisa berfungsi dengan baik, maka tidak bisa menurunkan gula darah. Walaupun tubuh ada insulin, ya. Tubuh sudah tidak menerima insulin. Itu artinya resistensi insulin, dan karena itu pankreas produksi lebih banyak insulin. Ya, organ pankreas mengira kiriman paket insulinnya tidak nyampe ke alamat si penerima, tanda kurung sel tubuh, dan akhirnya pankreas kecapean dan berkurang mengeluarkan insulin. Maka penderita diabetes butuh suntikan obat insulin. Reaksi perbedaan kedua tipe diabetes itu seperti itu, ya. Jadi bedanya tipe 1 dan tipe 2 diabetes seperti itu, ya. Tubuh ada 4 organ yang dipengaruhi gula darah, ya. Mata, ginjal, syaraf otak, pembuluh darah, ya. Untuk mata bisa mengakibatkan buta, dan ginjal cuci darah dan lain-lain, ya. Bisa berakibat berubahnya syaraf, ya. Syaraf tepi kaki, ya, ujung jari, kesemutan, dan sakit serasa ditusuk, ya. Dan juga bisa pengaruh ke otak, ya, seperti yang saya maksud tadi, pikun, Alzheimer. 7 peringatan dari tubuh. Sering kencing umumnya di malam hari, kadang pagi hari. Tubuh ingin mengeluarkan glukosa. Jadi tubuh mengira gula darah itu beracun, karena itu perlu dikeluarkan. Ada glukosa darah dan air, ya. Glukosa darah ada air, ada glukosa darah ada air, ya. Jadi tubuh mengeluarkan glukosa juga keluarkan air. Kencing lebih banyak dari sebelumnya, ya. Glukosa dan air bersamaan dikeluarkan, ya, melalui ginjal. Jadi ginjal, saringan ginjal itu kan sangat halus. Nah, itu karena mengeluarkan air seni, air kencing, itu gula mampet, terjadilah penyumbatan di ginjal. Ini yang mengakibatkan ginjal kita bermasalah, ya. Terus lebih gampang haus, bahkan air es, ya kan. Jadi lebih gampang haus, dan bahkan air es minum terus, ya. Dan jadi semakin haus. Dehidrasi ini bertanda sudah pradiabetes atau sudah diabetes, dan secara pelan dalam 15 tahun baru merusak organ tubuh, ya. Terus ngemil dan merasa lapar di antara sarapan pagi dan makan siang dan atau di malam hari. Setiap saat mikirin makan, dan setelah makan masih merasa lapar, dan bahkan setelah makan pun ingin ngemil lagi. Itu adalah poin ketiga. Poin keempat, pandangan mata menjadi buram karena tubuh mengeluarkan glukosa dan air. Cairan dari pembuluh darah bocor ke lensa mata yang akan mengakibatkan mata jadi buram. Kelamaan akan jadi buta, ya. 5. Mudah emosi bila digoda, tapi setelah makan akan jadi tenang, moodnya lebih baik. Ini akibat dari tingginya gula darah. 6. Lebih gampang capek lelah dari sebelumnya, walaupun setelah bangun tidur dan sudah makan siang dan ingin tidur lagi, karena tingginya insulin. Insulin bikin orang ingin tidur karena kebanyakan makan karbohidrat. Ketujuh, alat kelamin dan sekitarnya sering gatal atau muruam dan memerah, itu karena ada bakteri. Sebab bakteri bisa bertumbuh karena gula. Ada 3 tipe diabetes, ya. Ketiga-tiganya tinggi gula dalam tubuh. Diabetes tipe 1 adalah pankreas telah berhenti produksi insulin, ya. Tidak ada insulin, tidak bisa menurunkan gula darah, sehingga gula darah hilang kontrol dan meninggi. Untuk diabetes tipe 2, tingginya gula darah karena insulin tidak bisa berfungsi dengan baik, ya. Maka tidak bisa menurunkan gula darah walaupun dalam tubuh masih ada insulin, ya. Tubuh sudah tidak menerima insulin, artinya resistensi insulin.
dan karena itu pankreas produksi lebih banyak insulin. Ya. Organ pankreas mengira kiriman insulinnya tidak diterima, tidak nyampe ke alamat si penerima, yaitu sel tubuh, ya. Dan akhirnya pankreas dia kirim terus itu insulin sampai dia kecapean dan berkurang mengeluarkan insulin. Maka penderita diabetes butuh suntikan obat insulin. Sedangkan untuk yang tipe ketiga adalah ya berpengaruh ke syaraf otak, akan timbul penyakit pikun Alzheimer. Itu adalah diabetes ketiga, ya. Pikun dan Alzheimer. Ya. Olahraga yang terlalu berat memaksa tubuh untuk menyeimbangkan kebutuhan energi, maka tubuh akan produksi gula fermentasi. Dan bila ada kumpulan sel yang cedera, maka gula fermentasi inilah ya sebagai makanan sel cancer. Ya. Tinggi gula juga akan kehilangan kalium, potasium yang menurunkan vitamin C dan antioksidan, juga berkurangnya B1 yang mengakibatkan tidak bisa rileks, urat nadi jadi cepat, ya. Detak urat nadi jadi cepat dan tekanan stres, ya. Kulit juga lebih cepat tua. Keracunan glukosa, terlalu banyak karbohidrat akan terjadi karatan. Jadi contoh seperti mobil, ya. Dalam pembuluh darah, otak dan syaraf tubuh butuh protein, kalsium, kolesterol, ya. Efek gula dan karbohidrat atau protein, ya. Gula atau karbohidrat dan protein bersama-sama dipanaskan, ya, dengan suhu yang tinggi seperti digoreng atau dibakar tambah bumbu, ya, bisa mengakibatkan cederanya fungsi ginjal, kerusakan ginjal, ya. Air kencing banyak keluar glukosa, mengeluarkan racun dan merusak jaringan ginjal yang sangat halus, ya. Kencing berbusa dan bau itu gejala sakit ginjal, ya. Mula-mula, ya. Terus mempengaruhi mata, ginjal mempengaruhi pembuluh mata. Tingginya glukosa merusak semua pembuluh darah, mata dan syaraf termasuk katarak, mata jadi buram. Ketiga, tinggi glukosa merusak sistem pembuluh darah, tembus ke jantung dan lainnya. Pembuluh darah udara kaku, oksidasi dinding, ya, pembuluh darah jadi tipis dan bisa pecah. Karena dalam pembuluh darah ada plak, ada pembukuan darah mengakibatkan jadi stroke, ya. Racun gula menghancurkan pembuluh darah dan penderita diabetes, ya, pasti ada masalah dengan jantung. Jadi penderita diabetes pasti ada masalah jantung, juga mempengaruhi otot, ya, jantung elektrolit dan detak jantung tidak stabil. Keempat, syaraf dan otak. Sehubungan cederanya pembuluh darah, maka syaraf sekitar jari tangan dan kaki, telapak kaki serasa sakit ditusuk, kesemutan, sakit, mati rasa, sistem saraf sudah dihancurkan. Itu butuh vitamin B1, ya, B kompleks. 5. Gas lambung, pencernaan jadi tidak lancar, otak jadi susut, memori untuk belajar terpengaruhi, ya. Bagi penderita diabetes, minum obat diabetes hanya memindahkan penumpukan glukosa ke organ tubuh lain seperti lipatan kulit, ya, lengan atau ketek, pangkalan paha dan lain-lain, ya. Hal yang mustahil menghilangkan glukosa dalam darah karena butuh 10 tahun baru bisa sembuh dari diabetes. Penderita diabetes minum antioksidan untuk turunkan racun glukosa, ya. Cek A1C di 3 bulan terakhir, jikalau tinggi artinya banyak sel darah merah mengandung glukosa dan telah terjadi banyak protein yang rusak dan mampat. Untuk orang sehat, silakan cek HOMA-IR, resisten insulin, ya, itu pradiabetes. Nah, tinggi glukosa di malam hari akan banyak kencing, kecuali bagi yang banyak minum sebelum tidur, ya. Nah, teman-teman, jika Anda merasa video saya ini bisa membantu, jangan lupa kasih like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya agar
informasi kesehatan ini bisa terbagikan, tersalurkan ke teman-teman yang membutuhkan informasi. Terima kasih.